Masalah sosial adalah istilah dalam sosiologi yang lahir menjadi bagian gejala sosial. Masalah sosial terbentuk dari dua kata, yakni masalah dan sosial. Masalah artinya ketidaksetaraan antara keinginan dan kenyataan, sedangkan sosial adalah masyarakat. Jadi secara umum masalah sosial adalah persenjangan yang terjadi di masyarakat. Penyebab munculnya masalah sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah masalah yang membuat masyarakat tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, sehingga masyarakat menjadi rentan untuk melakukan tindakan kriminal. Contoh masalahnya seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua ada faktor budaya. Faktor budaya disebabkan oleh ketidaksesuaian pada pelaksanaan nilai atau norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan yang mendalam dengan realita yang ada. Contoh masalahnya seperti kenakalan remaja, konflik, diskriminasi, gender, dan juga pernikahan dini. Yang ketiga ada faktor biologis. Faktor biologis disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis pada masyarakat. Contohnya seperti gizi buruk, virus penyakit, dan juga penyakit yang menular. Yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan pola pikir masyarakat dan juga tatanan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sulit untuk diatasi karena bersangkutan dengan keyakinan seseorang. Contoh masalahnya seperti gerakan separatisme, aliran sesat, dan juga penyimpangan terhadap suatu agama. Nah, selanjutnya itu ada contoh masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang terjadi pada seseorang dengan kondisi tidak sanggup memelihara dirinya sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompok sosial. Nah, kemiskinan ini juga dianggap tidak mampu memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya di pergaulan dalam kelompok masyarakat. Jenis-jenis kemiskinan yang pertama adalah kemiskinan subjektif, disebabkan oleh seseorang memiliki dasar pemikiran bahwa kebutuhannya belum tercukupi. Yang kedua adalah kemiskinan absolut, disebabkan oleh penghasilan seseorang atau keluarga di bawah standar kelayakan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah kemiskinan relatif, disebabkan oleh pembangunan yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga antara pengangguran dan lapangan pekerjaannya tidak seimbang. Yang keempat adalah kemiskinan alamiah, disebabkan oleh sumber daya alam di sekitarnya belum tercukupi. Yang kelima adalah kemiskinan kultural, disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Yang keenam adalah kemiskinan struktural, disebabkan oleh suatu masyarakat tidak mampu memanfaatkan sumber pendapatan yang tersedia. 2. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja ialah perbuatan atau tingkah laku yang biasa dilakukan oleh remaja, baik secara individu maupun kelompok, yang sifatnya melanggar ketentuan hukum, moral, dan sosial di masyarakat. Faktornya ialah masalah di keluarga, teman, lingkungan, teknologi, dan kontrol diri. Contohnya tawuran, bullying, narkoba, seks bebas. 3. Delinkuensi anak. Delinkuensi pada anak ialah penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan anak yang sifatnya melanggar nilai-nilai sosial dan norma di masyarakat. Faktor internalnya adalah kelainan kejiwaan dari lahir, dan faktor eksternalnya ialah kurangnya sosialisasi. Contohnya narkoba, kekerasan seksual, dan seks bebas. Yang keempat ada cybercrime. Cybercrime adalah suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan komputer atau internet untuk suatu hal yang ilegal. Beberapa jenis kejahatan cybercrime yaitu yang pertama unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh dari tindak kriminal ini adalah probing dan port. Yang kedua ada illegal contents, yaitu merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban pada masyarakat umum. Contohnya adalah penyebaran